Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom. Dalam kesempatan ini kami memaparkan ya katalogisasi jasa konstruksi. Judul ini mungkin agak aneh gitu ya. Jadi ini memberikan semangat bagi kita ya. Jadi katalogisasi memang menjadi targetnya kinerja pemerintah saat ini. Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah yang tertayang dan tidak hanya cukup yang tertayang saja, tapi juga terjadinya transaksi di e-katalog ya. Kita melihat bahwa dari kebutuhan misalkan pemerintah daerah tingkat 2 gitu ya, akan belanja untuk pengadaannya 50% itu mungkin dari konstruksi ya, dari dinas PUPR barangkali. Nah, dari 50% ini untuk konstruksi ini bisa menjadi leverage ya, pendorong ya, agar kalau ini digunakan di belanja e-katalog ini bisa semakin meningkatkan jumlah transaksi yang ada di e-katalog. Sehingga inilah judul yang barangkali tepat ya dalam kesempatan ini kami bawakan Bapak Ibu. Nah, di dalam materi ini ada latar belakang, ada tantangan, kemudian ada usulan ya. Jadi bagaimana cara-cara perluasan di e-katalogisasi, ya ini sebagai wawasan ya bagi Bapak Ibu juga. Ada current isu-isu yang terkini yang menjadi kendala barangkali, dan bagaimana menyikapi dari kendala itu. Kemudian yang penting ya, yang saat ini juga terlaksana dan seperti apa yang lebih baik begitu ya. Ini terkait dengan tata kelola ya. Selama ini ya ada istilahnya persoalan misalkan ya dari pihak terkait ya, isu mengenai ya harga yang kemahalan. Nah, bagaimana mengatasi harga yang kemahalan tadi? Ini menjadi bahan yang menjadi diskusi di sini juga cukup menarik. Nah, dari latar belakang Bapak Ibu ya dan tantangan ya, latar belakang di sini meningkat ke target belanja melalui e-katalog ya, dari sebelumnya 50 triliun yang menjadi transaksi ya, kemudian diminta tahun ini 500 triliun ya. Tentunya yang berlipat meningkat drastis ini disikapi dengan cara-cara yang ya sedapat mungkin di-drive dari regulasi juga. Tidak di-drive secara natural ya. Karena kalau kita mendrive secara natural ya, ini saling tunggu khawatirnya gitu ya. Kemudian sehingga diperlukan ya perluasan ya berbagai model pengadaan dan pengembangan ekosistem itu untuk mendorong belanja di katalog. Contohnya ya nanti kita akan jelaskan apa itu SPO, SPEC gitu ya. Di samping pengadaan langsung ya melalui e-katalog. Kemudian tren pengadaan memang mulai bergeser ya akibat diganggu oleh teknologi ya utamanya. Jadi bergeser ke arah yang istilahnya ketengan gitu ya, dan yang lebih konsolidasi ya. Jadi ini menandakan ya bahwa dalam kondisi tertentu ya ini bisa menjadi lebih efisien, bisa menjadi lebih mudah dan terkontrol ya. Seperti misalkan sebelumnya kalau harga dari pemasok itu terbungkus oleh paket dikonstruksi oleh kontraktor ya, dan barangkali kontraktor banyak juga mengambil keuntungan dari pemasok ini tentunya menjadi tidak efisien. Nah,
Dengan cara adanya pembelian langsung kepada pemasok, kemudian diikat ke dalam pelaksanaan konstruksi, ini bisa menjadi lebih efisien barangkali. Kemudian juga terkait dengan mutunya juga demikian, ya, bisa lebih baik. Nah itu hal-hal yang menjadi latar belakang yang utamanya adalah dari regulasinya, ya, bahwa diminta target belanja e-katalog semakin meningkat, ya. Tujuannya ada, yaitu diantaranya juga eh, yang utama mendorong PDN, ya, karena dengan e-katalog akan terkontrol, ya, mana yang ini PDN, mana yang tidak, ya. Kemudian juga mendorong untuk usaha kecil, ya, karena dengan adanya e-katalog ini lebih terkontrol. Bagaimana menerapkan kebijakannya lebih baik lagi untuk usaha kecil. Nah, tantangannya memang di SDM konstruksi ini belum terbiasa, ya. Sifat pengadaan di pemerintah ini lebih banyak ke manajerialnya. Ya, jadi kalau teman-teman, ya, saya sendiri dari PU, ya, rekan-rekan dari misalkan PUPR gitu, ya, ketika melakukan pengadaan itu, ya, hanya yang utama tugasnya hanya sebagai pokja, ya, waktu itu. Tugas yang lainnya kalau udah kontrak itu sudah bisa dilakukan, ya, oleh pelaku usahanya, mau untuk perubahan kontrak, mau untuk CCO, mau untuk yang lainnya, ya, semuanya bisa dibantu oleh kontraktornya, ya. Memang jadi tidak terbiasa, ya, dengan adanya misalkan nanti supply-nya dari owner misalkan itu, atau memantau, ya, eh, kontrak-kontraknya yang dilakukan dengan kontraktor itu menggunakan e-katalog pemasoknya misalkan begitu. Jadi ini belum terbiasa. Ya, model proyek konstruksi banyak karakteristiknya, ya. Proyek-proyek masing-masing bisa berbeda, ya, karena lingkungannya berbeda. Nah, ini menjadi tantangan, ya. Jadi proyek konstruksi itu spesifik, custom, ya. Kita membuat pondasi suatu jembatan di tempat X, gitu, ya, dengan pondasi jembatan di tempat Y yang lokasinya berbeda, sungainya juga berbeda. Ya tentunya pondasinya berbeda karena itu banyak terkait misalkan daya dukungnya, terkait dengan kecepatan arus sungainya dan sebagainya. Jadi spesifik, ya. Itu tantangan tersendiri. Jadi bagaimana model yang spesifik ini dalam hal tertentu itu bisa di custom secara standar juga. Nah, ini menjadi tantangan di e-katalog jasa konstruksi ini. Kemudian model kontrak e-forecasting ini diharapkan dapat mengakomodir jaminan standar mutu. Kita melihat bahwa, ya, kalau kita beli sendiri kadang-kadang beli baju gitu, ya, ukurannya masih salah, ya, Pak Muklis, ya. Nah, bagaimana ini, apalagi besar nilainya kan untuk dikonstruksi, ya. Bagaimana tidak salah, ya. Jangan sampai membeli misalkan jembatan, ternyata sampai di tempat dipasang nggak bisa, ukurannya kurang gitu, ya. Nah, ini ada apa namanya perlu kita jaga tetap standar mutunya, ya. Ya, misalkan, ya, tidak tertutup kalau untuk yang seperti pembelian yang besar dengan jembatan tadi adanya pengukuran dulu, ya. Tetap cara-cara best practice-nya konstruksi tetap dilakukan, ya. Kemudian transaksinya yang melalui e-katalog misalkan seperti itu, ya. Kemudian model hubungan para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi ini. Jadi kami mendapat kesempatan sebelumnya ada narasumber mengenai kegagalan bangunan dari LPJK, juga nggak ada masalah, ya, apabila pemasoknya dari owner, ya, untuk pengadaan konstruksi itu. Kalau diterima oleh teman-teman di proyek, ya, tanpa ada niat jahat dari owner, ya, secara aturan main di kegagalan bangunan ini menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat di pelaksanaan konstruksi tadi, yaitu konsultan pengawas dan kontraktor, kan begitu, ya. Jadi ada istilahnya auditnya lah. Kalaupun ada terjadi kegagalan bangunan itu kesalahannya ada di mana itu bisa di tracing lah, kira-kira gitu.
Jadi apalagi ya kalau itu misalkan pemasoknya dari kontraktor sendiri. Nah, ini. Nah, kemudian yang penting di sini ya apa namanya kita lihat ya kita perlu wacanakan usulan katalogisasi jasa konstruksi. Nah, ini hal yang mendasar yang kita coba usulkan ya. Pertama, tujuan usulan yaitu itu kalau bisa mencerminkan proses bisnis yang ada di konstruksi kita bisa dengan tujuan kita meng-capture itu tadi. Jadi ini diharapkan memudahkan nanti ya kebijakan perluasan e-katalogisi jasa konstruksi ini diterapkan. Contohnya begini, ketika kita mau menggunakan supply by kontraktor, mungkin ada daerah-daerah tertentu agak kesulitan terhadap kelompok yang bukan bahan jadi hasil pabrikasi. Ya, jadi dengan ini bisa menjadi kebijakan jika urusan kewajibannya membelinya bahan jadi hasil pabrikasi saja, misalkan begitu. Jadi itu memudahkan cara-cara yang ingin dilakukan ya begitu. Kemudian yang kedua memudahkan pencarian produk jasa konstruksi ya. Dan yang ketiga adalah mampu melihat secara utuh ekosistem di bisnis jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu bukan hanya bahan atau alat ya, tapi ada upahnya juga. Ya. Nanti kita akan lihat pengelompokannya seperti apa yang secara utuh itu. Mungkin ini bisa dikoreksi silakan ya. Tapi yang saya cermati dari yang ada itu belum terlihat secara utuh ya. Begitu. Nah kita lihat yang pertama ya, yaitu komponen bahan ya. Jadi ini adalah bahan jadi tipikal konstruksi ya, seperti jembatan standar, rumah modular. Nah ini ada contoh rumah modular gitu ya, yang sudah jadi. Kemudian ada bahan jadi hasil pabrikasi ya. Ini ada hasil pabrikasi itu hasil dari pabrik ya. Ini komponen ya. Ada beton yudik gitu kan. Ada lampu, pintu, panel ya, aspal terpasang ya. Ini yang saya maksud ini hasil pabrikasi ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga tentang bahan itu ada bahan setengah jadi. Kenapa namanya setengah jadi? Ya, karena ini nanti ada pengolahan di tempat lagi ya. Misalkan kalau kita beli beton curah ya dari batching plant gitu ya, itu kemudian diantar oleh truk molen gitu ya, dibawa ke mana ke lokasi ya untuk dicor ya. Dan di sana ada proses pengolahan lagi ya untuk menjadi beton ya. Berbeda dengan beton pracetak yang nomor 2 ya. Nah, itu perbedaan ya. Ada bahan jadi, ada bahan setengah jadi ya. Kemudian ada bahan setengah jadi hasil pabrikasi, yaitu semen. Nah, semen, beton, besi beton, itu kan menjadi elemen-elemen nanti pembentuk beton ya kan. Jadi ini namanya bahan setengah jadi hasil pabrikasi ya. Ada aditif, mortar ya. Nah, kemudian ada bahan mentah seperti pasir, batu kali, batu pecah. Nanti akan kita lihat kira-kira regulasinya memudahkan lah untuk memanage ya, mana yang nanti mau dipakai, misalkan diwajibkan dan sebagainya dalam cara pengelompokan di e-katalogisasi jasa konstruksi ini supaya transaksinya bisa meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu usulan terkait dengan pengelompokan alat ya. Nah, ini ada 2 yang namanya
alat kerja dan peralatan berat atau alat berat gitu ya. Nah, kira-kira kalau sini ya Pak Muklis ya, ada kelompok lagi nggak mengenai alat ya? Saya kira cuma dua ini ya. Jadi yang alat berat itu ada yang mobile, ada yang permanen ya. Mobile itu kayak ekskavator ya silakan ya kalau mau dibuat dua. Ada eh, apa namanya eh, galian tanah ya, ekskavator, bulldozer ya. Ada juga peralatan berat yang ya stasioner seperti tower crane gitu kan, itu yang stasioner. Ada alat kerja di sini yaitu sewa atau beli molen, vibrator, scaffolding ini alat kerja ya. Ya istilahnya ada juga yang alat habis pakai juga di dalam sini juga ada ya. Begitu, cangkul dan sebagainya. Nah, ini adalah alat kerja ya, alat berat. Nah, berikutnya di sini ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau kita melihat di etalase, nah ini kok seperti apa sih modelnya? Nah, kan ada yang borongan gitu ya, istilahnya. Jadi kalau jasa upah borongan ya, itu eh, kadang itu banyak berupa subkon ya, dan biasanya mereka menawarkan di dalam sistem juga ada ya. Ada jasa upah pembersihan, jasa upah pengecoran, ada loh. Ada mandor barong tertentu, galian tanah, ada loh ya. Dia bawa pekerjanya, dia gaji pekerjanya secara harian, tapi dia mendapatkan borongan ya dari kontraktornya begitu. Nah, ada juga jasa borongan konstruksi yang meliputi gabungan ya. Di samping upah gitu ya, dia juga nyediain bahan atau alat ya. Ya, termasuk ini di pembersihan atau backcasting ya, ada modelnya seperti itu. Tidak tertutup kemungkinannya ya, ada juga seperti itu. Terus yang juga kalau yang kecil-kecil yang sering kita jumpai, ini ada jasa upah harian ya, konstruksi ya, kayak tukang. Nah, tukang ini kan bawa keneknya begitu ya. Jadi ini termasuk di dalamnya itu ada keneknya. Nah, tukang itu banyak ya. Biasanya kalau yang kecil-kecilan ini bisa dipakai untuk yang perawatan ya. Ya, pekerjaan perawatan entah jalan, entah gedung, entah apa gitu ya. Tetapi kalau yang borongan gitu ya, itu yang untuk pekerjaan yang besar misalkan gitu. Nah, ini dari tenaga kerja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat ini ya, ada tiga, yaitu bahan, kemudian alat dan tenaga kerja sudah kita detailkan di sini. Ada nggak kira-kira yang nggak ada di sini? Ya, silakan dikoreksi kalau nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat berikutnya yaitu metode pengadaan nih ya. Bagaimana kita melakukan pengadaan ini melibatkan tidak itu e-purchasing bangunan tipikal ya. Jadi ini yang instan ya. Jadi dia yang menyediakan secara keseluruhan ya mengenai rumah modular misalkan contohnya seperti itu atau jembatan tadi secara utuh ya termasuk juga include jasanya ya. Itu bisa atau mungkin terpisah itu juga bisa ya. Jasanya nanti tersendiri ya, tapi rumahnya tetap bangunannya tipikal ya, itu bisa ya. Kemudian ada juga swakelola dengan e-purchasing untuk elemen bahan, alat, upah ya, jasa konstruksi ya. Jadi pejabat pengadaan ini ya membeli aspal curah ya dari e-katalog ya untuk pekerjaan rehabilitasi jalan kabupaten. Nah, ini kan yang sering dilakukan kan karena jalan itu kan 50% anggaran PU di daerah tingkat 2 misalkan gitu ya. Itu untuk jalan kan.
ya kurang lebih lah ya kan, sekitar itu. Di mana ada pekerjaan perawatan jalan begitu ya. Nah, ini bisa menjadi cara cepat ya untuk beli aspal curah dari e-katalog melalui Swaklola kan gitu ya. Bapak Ibu punya alat kerja atau alat berat gitu ya. Ada apa pengawas sebagai pelaksananya nanti ya untuk melakukan ya dengan pejabat pengadaannya melakukan pembelian aspal curah ini ya begitu. Nah, kemudian ada berikutnya yaitu supply by kontraktor. Jadi si kontraktor ini contohnya membeli tiang pancang dari e-katalog ya di proyek pembangunan gedung misalkan ya atau yang sudah terjadi di PLN itu. Jadi tiang pancang untuk tower-towernya itu, borpelnya itu dilakukan oleh owner ya. SPO, tapi SPO-nya ini yang kita harapkan ini melalui e-katalog ya. Yang di DKI ya itu juga untuk keramik penutup istilahnya pengarah itu membelinya dengan pakai SPO juga. Nah, ini sudah kita coba ya, tidak ini bisa dilakukan dengan e-katalog juga. Nah, kemudian sorry, itu supply by owner yang tadi ya. Kalau yang supply by kontraktor itu yang istilahnya dibeli oleh kontraktor, tetapi pembeliannya itu melalui e-katalog ya. Jadi di dalam kontrak misalkan diharuskan ya pembelian itu melalui e-katalog, misalkan begitu. Jadi tentunya ketika membuat ketentuan itu PPK ya sudah tahu bahwa pasar tiang pancang di e-katalog udah kompetitif begitu ya. Nanti kita akan lihat detailnya bagaimana menerapkan itu ya. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi kontraktor untuk harus membeli dari e-katalog mengenai tiang pancang ini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pertama yaitu adalah strategi pengadaan melalui swaklola ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita berharap ya bisa melakukan pengadaan melalui swaklola ini ya bisa lebih baik Bapak Ibu ya. Kita berharap seperti itu ya. Karena sebenarnya dengan swaklola ini menjadi ranah kita ya, bisa leluasa ya untuk melakukan dengan menggunakan e-katalog ya. Nah, perlu ya adanya semacam kewajiban ya dari pemerintah daerah ya, apakah itu melalui UKPBJ-nya ya atau mungkin silakan di-draft by aturan ya. Pembelian bahan alat upah tertentu melalui katalog dengan menimbang ya value for money. Maksudnya value for money itu begini ya. Jangan melihat juga nilai sekarangnya ya, tapi kemungkinan ke depannya ya begitu. Kalau itu menjadi mengenerate ya ke depannya ya yang ada masalah dilakukan dengan e-katalog juga karena ini sebagai pemicu kan begitu ya. Supaya yang lainnya masuk ke dalam e-katalog begitu ya. Ya contohnya misalkan tadi ya aspal curah ya. Pemainnya kan bisa dari AMP ya. Ada juga pemainnya itu dari istilahnya jasa perantara lah ya. Jasa perantara itu kan ya maklar lah gitu ya. Dia dapatnya dari AMP juga ada. Ya kesemuanya kita apa ya tampung saja gitu ya. Karena kadang ya untuk menghindari mafia di AMP ini ada perusahaannya ini jasa perantara ya, karena pengusaha AMP ini kan bisa juga jualan langsung begitu. Nah itu dimanfaatkan semuanya ya, diakomodir ya. Misalkan untuk tipe 1 tadi ya, itu ada perbaikan jalan berlubang ya, maka aspal curah maupun penyewaan alat berat atau
borongan ini bisa melalui e-katalog ya. Ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Untuk yang tipe 2 bagaimana ya? Misalkan melibatkan TNI begitu ya. Tapi ini memang jarang ya, kecuali kalau ada bencana ya. Dan dalam kesempatan itu memang ya itu dilakukan dengan swasembada dan butuh kecepatan, apalagi butuh kecepatan di sini ya untuk darurat. Jadi kemungkinan besar kalau memang terjangkau ya oleh produk-produk di e-katalog ya dan harganya juga rasional, ya pastilah pilih yang melalui e-katalog ya. Misalkan pembelian beton precast dan sebagainya. Kemudian yang tipe 4 ya, contohnya pembangunan jalan desa ya, seperti pembelian sertu ya, pembelian alat kerja ya. Ini perlu kita lihat ya, bahwa kalau di daerahnya itu sudah pasarnya e-katalog ada menyentuh di sana dan kemungkinan bisa mengenerate juga ya, ini sebagai pemicu awalnya ya, ini bisa digunakan ya. Tentunya harus ada fasilitas akun ya bagi tim pengadaannya yang ada di desa ini ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ya strategi berikutnya ya mengenai penjaminan mutu ya. Ini penting juga. Jadi supaya ukuran kalau kita beli baju itu nggak salah gitu ya, termasuk sisi mutunya. Ya di samping spek teknis ya, ini harus dicermati. Ada yang namanya gambar construction drawing ya. Gambar construction drawing ya, itu adalah gambar pelaksanaan. Kalau ada bagian yang kurang bisa diterjemahkan oleh construction drawing, itu namanya subdrawing ya, gambar kerjanya ya. Nah, jadi kalau kita ngomong construction drawing itu ada gambar potongannya melintang, ada eh, potongannya memanjang, ada apa namanya tampilan dari beberapa sisi ya secara utuh ya. Dan kalau mau ingin detailnya itu dibuat dalam bentuk soft drawing tadi. Nah, ini dibutuhkan untuk forecasting bahan jadi tipikal ya, karena tipikal itu kan menyeluruh. Kita ngomong tadi jembatan, kita ngomong tadi rumah, ya kita harus tahu ukurannya semua. Ya, ketika kita mau tempatkan barang itu atau produk itu ke lokasi kita, ukuran itu pas ya, begitu. Nah, termasuk mengenai speknya juga memenuhi ketentuan yang kita harapkan. Nah, untuk bahan jadi elemen konstruksi, nah tadi kita singgung kan ada bahan jadi elemen konstruksi itu ada yudik begitu ya, ada bahan setengah jadi hasil konstruksi hasil fabrikasi ya, bahan setengah jadi eh, hasil fabrikasi itu bisa dari tiang pancang ya, atau bahan setengah jadi hasil pengolahan setempat. Jadi kita lihat tadi ya pengelompokannya ya. Jadi ada pengolahan setempat, misalkan panel-panel beton ya, dan jasa upahnya ya, jasa upah borongannya. Ini dibutuhkan minimal gambarnya itu soft drawing ya, karena ini bicaranya elemen ya, kita bicaranya agak detail di sini ya. Jadi ya minimal itu ada soft drawing-nya ya. Untuk gambar ya, di samping ada spesifikasi teknis. Nah, kemudian strategi pengadaan melalui SPC ya, supply by kontraktor. Pertama yaitu kewajiban pembelian ya. Nah, ini yang kedua ya, yang tadi sudah kita singgung mulai swakelola, yang sekarang melalui supply by kontraktor. Yaitu kewajiban pembelian bahan, beli atau sewa alat kerja, alat berat, jasa upah konstruksi dapat dilaksanakan oleh KLDI dengan kriteria tertentu. Nah, ini maksudnya begini, ya ada kriteria tertentu tadi ya, jangkauannya
terlayani. Kemudiannya harganya memang harga yang udah kompetitif ya. Ada di dalamnya pun ada negosiasi, jadi nggak masalah ya. Jadi kita, kalaupun ada satu penyedia pun nggak ada masalah. Nanti kita bicara governance-nya ya. Itu gimana kalau menghadapi satu penyedia ya dan sebagainya. Nah, yang penting ya secara fungsi ya, pertama memang daerah itu terlayani ya. Itu mutunya memang sudah kita tahu, rekam jejaknya bagus misalkan ya. Harga nanti kita ada cara-cara ya, dengan negosiasi ataupun mini kompetisi ya. Nah, ini ada ketentuan mengenai kewajiban ini kalau kita ingin mendorong ya supaya dibeli. Nah, caranya bagaimana agar tidak timbul masalah? Kan yang membeli kontraktor nih, kontraktor kan mau untung, kan begitu ya. Pertama, ya ada informasi dulu ya kepada pasar. Apakah pengguna jasa maupun penyedia jasa ya, tentang akan diterapkannya aturan pengadaan SPC ini, di mana pembelian eh, komponen dari kontraktor itu dipasok dari katalog begitu ya. Ada informasi mungkin 4 bulan sebelumnya ya, karena kalau kita melihat membuat akun memasukkan tayangan ya bagi kontraktor itu kan cepat ya, tapi paling enggak ada istilahnya woro-woronya lah ya, kepada para pihak ya. Ya, ada bahwa pengadaannya akan dilakukan seperti ini. Misalkan ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tempat ya para pihak, misalkan gitu. Ya. Terus pengguna jasa agar dalam menyusun dokumen, nah ini perlu diingat. Si perencana ya PPK ini ya di dalam membuat HPS-nya memperhatikan harga dari e-katalog ya. Karena ini yang akan menjadi acuan nanti si kontraktor menawar, nanti membelinya dari e-katalog, begitu. Ya. Penyedia jasa dalam membuat penawarannya juga memperhatikan harga e-katalog, ya. Wah, kalau begini Pak, gimana kompetisinya Pak? Loh, begini, ya. Kan ada juga overhead dan profit, ya. Ada juga metoda ya yang dibuat oleh kontraktor ya, itu kan juga menjadi alat kompetisinya ya, jadi bukan sekedar dari pasokan sumber dayanya saja begitu ya. Nah, di dalam pasokan sumber dayanya juga si kontraktor kalaupun punya rantai pasoknya ya bisa dimasukkan di dalam e-katalog ya, rantai pasoknya itu ya. Kan ada kesempatan tadi sebelumnya 4 bulan sebelumnya udah ada halo-halo ya kepada para pihak ya. Artinya kontraktor dengan rantai pasoknya udah siap bahwa pengadaannya itu akan dilakukan melalui e-katalog gitu ya. Jadi jangan ada kekhawatiran itu ya. Jadi ataukah mungkin sudah terjalin hubungan antara kontraktor dengan vendor-vendor di e-katalog ya, bahwa nanti akan diberikan harga tertentu terhadap para kontraktor ini. Ya silakan saja ya, tapi transaksinya ini melalui e-katalog begitu. Nah, berikutnya ya, ya perlunya dirilis ya produk-produk yang bisa dibeli secara SBC, supply by kontraktor. Ini yang kita apa dorong ya untuk yang dikonstruksi ini ya, dan secara bertahap diperluas, diumumkan kepada publik ya. Atau mungkin cukup sekali pengumuman tadi di atas, ataukah mungkin perlu dibuat ya silakan, karena setiap daerah karakteristiknya berbeda-beda. Jawa barangkali udah siap ya, mungkin terhadap semuanya ya Pak Prof Muklis ya. Tapi kalau di luar Jawa mungkin tertentu saja kan gitu. Ya silakan, ini kita membuat keberagaman lah harusnya ya, karena kita memanai apa pengadaan ini kan ya memang bisa menimbulkan apa mengenerate, tapi sejauh mana menjenerate-nya? Kalau menjenerate-nya terlalu lama ya sabar dulu lah ya.
nanti kan teredukasi ya. Tapi kalau mandatnya cepat ya mungkin silakan masuk ke sini gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak harus dipaksa ya. Karena nanti juga akan berhadapan dengan APH kan gitu ya. Atau mungkin terhadap kendala mutu, terhadap waktu kita nggak akan tercapai ya karena ternyata pemasoknya kurang bermutu, kurang bonafit dan sebagainya ya. Jadi yang tahu ya masing-masing daerahnya ya. Seperti Pak Muklis ya tahu daerahnya kira-kira siapa pemasok yang bonafit di sini ya ke pasarnya bagaimana ya bisa dirilis itu kan begitu ya. Setiap daerah mungkin bisa berbeda. Ya, ini usulan ya. Agar para pihak dengan begitu sejak awal sudah mengetahui daftar produk yang akan digunakan oleh pengguna jasanya dalam kegiatan tendernya. Ya. Nah, berikutnya yaitu sisi teknisnya di sini ya, supaya tadi menjadi pengikat di dalam kontrak ya. Jadi di dalam template-nya pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi kan ada yang namanya syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ini diperbaiki, dimodifikasi. Jadi mencantumkan keharusan pembelian lewat menyebut secara umum. Pak, itu kan template di dalam NDP nggak boleh dimodifikasi. Siapa yang bilang? Nggak boleh. Boleh. Ya. Syarat-syarat umum kontrak, kalau ada yang kebijakan yang baru, masukkan ke sana bisa. Ya. Itu bukan tidak fair, itu fair karena itu menjadi alat untuk kompetisi. Yang tidak fair itu di dalam dokumen tidak ada, tapi kemudian diminta diikatkan kontrak, itu tidak fair. Ya kan begitu. Dan isi di syarat-syarat khusus kontrak menyebut secara spesifik ya. Jadi kalau tadi Pak Muklis ya perlunya produk-produk tertentu karena daerahnya memang ya berbeda ya dengan daerah yang lain ya. Ya produk-produk tertentu tadi dimasukkan di sini ya. Jadi maksudnya supaya tidak semua produk dibeli misalkan gitu. Karena baru sekian yang mampu produk itu yang dibeli melalui SBC begitu. Nah, ini di dalam syarat-syarat khusus kontrak dimasukkan data-data produknya tadi. Nah, kemudian yang terkait dengan kompetisinya di tender, yaitu di lembar data pemilihannya. Nah, ini ada persyaratan ya, mengharuskan pernyataan kesambutan pembelian produk melalui e-katalog, ya kan? Dan produk yang ditentukan di dalam LDP. Jadi di dalam LDP pun disebutkan produk-produk mana saja yang menjadi syarat untuk pembelian e-katalog ya. Nah, gitu. Nah, ini semacam edukasi lah bahwa mereka itu sadar ketika mengikuti kompetisi ini mereka harus ingat bahwa produk ini harus dibeli dari e-katalog gitu ya. Nah, misalkan Pak dibuat exit clause-nya, misalkan gini Pak, kalau di katalognya nggak ada gimana Pak? Nanti ada persetujuan dari PPK, oh silakan, ya nggak ada masalah kan itu bisa diakomodir di dalam syarat-syarat khusus kontrak misalnya dibuat seperti itu, ya. Nah berikutnya strategi pengadaan melalui SPO. Nah ini yang supply-nya dari owner ya. Jadi ini strategi yang ketiga nih. Kalau pemasoknya dari owner, dari PPK. Ini karena PPK tadi tidak terbiasa dengan cara kerja yang ketengan ya. Ya ini mungkin tahap awalnya ini produk-produk terstandar dulu ya sesuai kebutuhannya. Contohnya yang dilakukan di DKI itu Upin Upin apa pengarah namanya ya bukan konblok di sini. Upin pengarahnya ya oleh PPK dibeli ya melalui e-katalog ya. Kemudian bagaimana sih Pak itu logistiknya? Oh kan di dalam SPK-nya di e-katalog nggak perlu pakai logistik ya. Jadi buffernya ada di dalam sistem sudah begitu.
Jadi nanti itu yang berhubungan dengan apa namanya penyedianya gitu ya. Jadi e-katalog ya. Tetapi ini kontraknya dari PPK gitu ya. Nah, ini dicantumkan di dokumen tender dan konsep kontraknya untuk kontraktor pelaksana. Nah, kemudian berikutnya pembuatan MDP ya, model dokumen ya untuk kontraktor pelaksana agar memudahkan ya bagi PPK dan Pokja dalam membuat dokumen konsep kontrak dan dokumen tendernya. Nah, ini mana yang istilahnya menjadi template yang menjadi bagiannya owner disebutkan di sini dong ya. Jadi mengenai pasokan bahan-bahan apa saja. Nah, itu dibuat di dalam syarat-syarat khusus kontraknya. Di dalam lembar data pemilihannya juga disebutkan itu. Ya, supaya ini menjadi kompetisinya menjadi fair dan supaya terikat di dalam kontrak. Nah, kalau udah terikat di dalam kontrak kan subject by audit kan. Jadi auditor bisa memeriksa ya kalau itu nggak dipenuhi gitu. Nah, kemudian produk yang sifatnya lebih mudah dikontrol seperti bahan jadi tipikal, bahan jadi hasil pabrikasi ini disarankan lah begitu ya. Jadi kalau yang produk-produk yang lebih mudah dikontrol ya ini menjadi pengawasannya apa namanya owner apa untuk mendistribusikan ke dalam kontraktornya ya nggak ada masalah ya menjadi nggak terlalu menjadi beban begitu ya. Beda kalau produknya yang tidak mudah dikontrol ya seperti pasir ya batu kali dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini ya, kondisi saat ini apa sih yang kira-kira masih menjadi hambatan ya? Ya ini saya apa lihatkan tayangan ya, ada mengenai penerapan syarat SKP ya. Jadi penerapan SKP itu ya mungkin Bapak Ibu ya sebagai pelaksana e-katalog mungkin tahu ya di sana. Ya kalau untuk jasa ya itu perlu syarat SKP ya, sisa kemampuan paket. Nah, tapi perlu tolong dong dicermati ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengadakan konblok tadi, ya, ini pabrikasi misalkan. Nah, pabrikasi itu usaha besar atau usaha kecil sih, ya kan? Kalau usaha kecilnya hanya sebagai perantara atau maklar di dalam pasarnya, ya tentunya tidak cocok mengenai syarat SKP ini diberlakukan bagi usaha kecil, kan begitu. Walaupun paketnya mungkin di bawah 15 miliar begitu ya. Ya. Coba kalau Bapak Ibu mensyaratkan ini paketnya kepada usaha kecil ya, SKP-nya ya, apa artinya di sana? Ya kemungkinan usaha yang non kecil ya, tentunya tidak memenuhi ketentuan itu ya. Kenapa? Ya karena kan terbatas ya, yaitu cuma 5 ya. 5 menangani paket bersamaan ya. Mungkin dia udah banyak di luar mendapatkan paket-paket yang lain gitu ya. Tapi apa yang kita harapkan kalau kita mendapatkan pemasoknya sifatnya usaha perantara atau maklar tadi, walaupun sama-sama di e-katalog ya. Jadi kemungkinan bisa apa lebih mahal begitu ya. Ya kita buka saja itu semuanya dievaluasi begitu ya. Mana yang memang apa bisa berkompetisi ya itu dilihat ya. Ini kan di dalam Perpres kan ada kan kalau usaha kecil tidak mampu maka usaha non kecil bisa ikut ya. Nah tidak mampunya ini ya tolong dimanai lah ini. Kalau mau menganggap bahwa misalkan usaha konblok ini usaha kecilnya mampu ya pakai gunakan SKP-nya yang kecil ya. Nah, yang kedua yaitu untuk barang itu tidak ada SKP ya. Jadi tolong kalau ketika ada pengadaan ya, misalkan bahan komponen ya tanpa ada jasa perakitannya ya, dan itu kategorinya barang itu tidak ada SKP ya begitu. Nah, berikutnya ukuran. Nah, ukuran ini yang sering kali terjadi miskomunikasi ya.
Jadi kadang-kadang yang memasukkan ke etalase begitu ya, itu ukurannya tidak mencerminkan best practice-nya yang ada. Kita butuhnya ini meter lali atau meter persegi atau mungkin pakai berat. Nah, ini kadang ini yang harusnya dicermati ya. Misalkan untuk aspal gitu kan, eh, kira-kira untuk aspal curah ini pakainya liter kah? Atau meter persegi kah? Ataukah meter lari kah? Nah, silakan itu kita kembalikan kepada best practice-nya ya. Biasanya orang konstruksi itu membeli untuk aspal curah itu seperti apa modelnya? Atau gitu kalau swaklola modelnya seperti apa kalau membeli aspal curahnya? Ya ini tolong diamati. Kadang itu terkait dengan bukan hanya itu ya, terkait dengan teknis bangunannya. Kadang ukuran ini eh, bisa berbeda maknanya. Ketika kita menghadapi bangunan retaining wall gitu ya, kadang bicaranya ada yang publikasi gitu ya, kadang ada yang bicara pakai tipikal ya. Yang cocok yang mana? Ya, ya ini tentunya pasar yang kira-kira tumbuhnya ada di mana itu yang dipakai. Ya, kalau tidak memenuhi satu ukuran dan membangun ukuran yang baru di custom, ya coba ditawarkan kepada para pemasoknya ya, supaya mereka menayangkan itu di dalam e-katalog misalkan. Maaf Pak Arif, dipercepat bisa Pak? Ya, ya. Iya. Berikutnya masalah mutu. Nah, ini terkait dengan tadi ya, informasi yang diberikan melalui SPK-nya. Harus lengkap ya, supaya si pemasoknya juga nggak salah paham ya, atau supaya menghindari adanya tricky, dan begitu. Nah, berikutnya, nah ini ya, isi dalam informasi di dalam e-katalog, ini banyak ya Bapak Ibu. Ya, ini ada gambarnya. Ya, ini menarik ya. Tolong gambarnya ini bisa mencerminkan image ya bagi para pembelinya. Oh, dengan ini sudah tahu dari gambar dulu. Informasi yang di dalamnya bagus ya. Silakan dan ini silakan atributnya juga ada ya. Silakan dibaca ya Bapak Ibu, mungkin sudah banyak tahu yang bergerak di Perkasing. Nah, ini modelnya yang di DKI yang menggunakan SPO ya. Jadi ubin pengarah ini yang di apa namanya dikendalikan oleh owner ya, pemasoknya dari owner. Nah, ini rekomendasi ya. Jadi selain pemberian reward dan punishment kepada KLDI, perlu dibuat cukla atau pedoman agar proses pengadaan katalog bisa berkompetisi secara sehat ya. Karena apa? Karena mereka sudah ada informasi sebelumnya, misalkan seperti itu. Terjadinya pemberdayaan bagi dunia usaha dan pemerintah bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Nah, seringkali kita menghadapi misalkan dana DAK gitu ya, cuklaknya terlambat. Sehingga orang kebingungan untuk mengeksekusinya seperti apa. Ya. Nah, tadi kan cara-cara mengeksekusi sudah kita singgung kan sebelumnya, walaupun tanpa cuklak sebenarnya itu bisa, cuma ya kalau memang butuhkan juga akan lebih baik. Karena dengan itu informasinya bisa masif begitu ya. Apalagi misalkan kalau itu ada terbentur terhadap aturan main yang ada. Cuklak atau pedoman dapat mendorong dunia usaha beralih. Nah, tujuan lain daripada adanya cuklak atau pedoman ini agar bisa hijrah secara masif ke dalam e-katalog gitu ya. Kemudian di dalam implementasinya untuk hal tertentu perlu dipertimbangkan pentahapan di proses pengadaan yang berpotensi terjadinya ketidakadilan, kurangnya pemberian kesempatan dan pemborosan. Maksudnya begini, daerah-daerah itu kan spesifik ya, kalau Indonesia Timur mungkin beton pacetannya masih sangat dikit begitu ya.